Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Winda Istiqomah dari program studi farmasi kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat. Nah, sebelum ke video selanjutnya, kalian jangan lupa like, share, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya ya guys. Jadi, sistem saraf pusat adalah bagian anatomi tubuh yang sangat lunak, sehingga secara evolusi bagian itu dilindungi oleh tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang. Otak mempunyai 5 bagian utama, yaitu 1. Otak besar atau cerebrum, 2. Otak tengah atau mesencephalon, 3. Otak kecil atau cerebellum, 4. Sumsum sambung atau medulla oblongata, dan jembatan Farol. Jadi, selain dilindungi oleh tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang, sistem saraf pusat juga dilapisi oleh 3 lapisan yang disebut membran meninges. Jika membran tersebut terkena infeksi, maka akan mengalami radang meningitis atau radang otak. Nah, 3 lapisan membran, yang pertama adalah pia mater, yang kedua acronoid mater, dan yang ketiga adalah dura mater. Yang pertama, pia mater. Pia mater adalah lapisan terdalam yang mempunyai bentuk disesuaikan dengan lipatan-lipatan permukaan otak. 2. Arachnoid mater. Disebut demikian karena bentuknya seperti sarang laba-laba. Di dalamnya terdapat cairan yang disebut liquor cerebrospinalis. Cerebrospinalis semacam cairan limfa yang mengisi sela-sela membran arachnoid. Fungsi selaput arachnoida adalah sebagai bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik. 3. Dura mater. Terdiri dari 2 lapisan yang terluar bersatu dengan tengkorak sebagai endosteum, dan lapisan lain sebagai dura mater yang mudah dilepaskan dari tulang kepala. Di antara tulang kepala dengan dura mater terdapat rongga epidural. Nah, bagian-bagian sistem saraf pusat adalah yang pertama otak besar, yang kedua otak kecil, yang ketiga sumsum tulang belakang, dan yang keempat adalah sumsum lanjutan. 1. Otak besar. Bagian yang paling menonjol dari otak besar adalah otak depan, yang terdapat di bagian depan. Otak besar terdiri dari 2 belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Setiap belahan mengatur dan melayani tubuh yang berlawanan, yaitu belahan kiri mengatur dan melayani tubuh bagian kanan. Sebaliknya, belahan kanan mengatur dan melayani tubuh bagian kiri. Jika otak belahan kiri mengalami gangguan, maka tubuh bagian kanan akan mengalami gangguan, bahkan dapat mengalami kelumpuhan. Otak besar tersusun atas 2 lapisan, yaitu lapisan luar atau korteks dan lapisan dalam. Otak besar merupakan pusat saraf utama karena memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengaturan semua aktivitas tubuh, khususnya berkaitan dengan kepandaian atau inteligensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. 2. Otak tengah. Terletak di depan otak kecil dan jembatan Farol. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Bagian atas atau dorsal otak tengah merupakan lobus opticus yang mengatur refleks mata seperti penyempitan pupil mata, dan juga merupakan pusat pendengaran. Otak tengah mengandung pusat-pusat yang mengendalikan keseimbangan dan serabut saraf yang menghubungkan bagian otak belakang dengan bagian otak depan, juga antara otak depan dan mata.
Otak tengah merupakan bagian atas batang otak. Otak tengah yang telah aktif dapat memancarkan gelombang otak dengan lebih kuat dibandingkan dengan otak tengah yang belum diaktifkan. Otak tengah yang aktif juga dapat menjadi penyeimbang perkembangan antara otak kanan dan otak kiri. 3. Otak kecil atau cerebellum merupakan bagian terbesar otak belakang. Otak kecil ini terletak di bawah lobus occipital cerebrum. Otak kecil terdiri atas dua belahan dan permukaannya berlekuk-lekuk. Fungsi otak kecil adalah untuk mengatur sikap atau posisi tubuh, keseimbangan, dan koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar. Jika terjadi cedera pada otak kecil, dapat mengakibatkan gangguan pada sikap dan koordinasi gerak otot. Gerakan menjadi tidak terkoordinasi, misalnya orang tersebut tidak mampu memasukkan makanan ke dalam mulutnya. 4. Sumsum tulang belakang. Pada penampang melintang, sumsum tulang belakang tampak bagian luar berwarna putih, sedangkan bagian dalam berbentuk kupu-kupu dan berwarna kelabu. Sumsum tulang belakang berfungsi sebagai pusat gerak refleks, sebab di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, motorik, dan saraf penghubung. Fungsi saraf tersebut ialah sebagai pengantar impuls dari otak. 5. Sumsum lanjutan atau medula oblongata membentuk bagian bawah batang otak serta menghubungkan pons Varolli dengan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Bagian ini berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, pengendali muntah, dan pengatur beberapa gerakan refleks seperti batuk, bersin, dan berkedip. Dan selain itu juga sumsum ini berfungsi untuk pusat pernafasan. Penyakit infeksi sistem saraf pusat disebabkan oleh infeksi virus maupun bakteri yang dapat menyerang meninges atau selaput pembungkus otak atau meningitis. Gejala infeksi sistem saraf pusat pada bayi. Yang pertama, suhu tubuh terlalu tinggi atau rendah. Kedua, masalah nafsu makan atau menolak makan. Ketiga, muntah. Keempat, rewel, berlebihan atau menangis. Dan kelima, memukul bibir, mengunyah tanpa sadar, menatap ke arah yang berbeda atau kejang. 6. Lesu. Ketujuh, jika meningitis atau radang selaput otak menjadi parah, bintik-bintik di tulang tengkorak atau disebut fontanel dapat membengkak karena tekanan di dalam tengkorak meningkat. Gejala pada orang dewasa. Yang pertama, demam. Kedua, sakit kepala. Ketiga, muntah. Keempat, sakit tenggorokan, batuk, hidung, ingusan. 5. Leher kaku. 6. Kebingungan atau penurunan kesadaran. 7. Sensitivitas terhadap cahaya. 8. Sakit punggung. 9. Beberapa orang memiliki gejala stroke termasuk lumpuh. Dan 10. Kejang. Tidak ada pengobatan khusus untuk meningitis virus. Obat antivirus tidak efektif untuk sebagian besar infeksi sistem saraf pusat. Dan meningitis virus tidak diobati dengan antibiotik. Namun, infeksi yang disebabkan oleh virus herpes simplex dapat diobati dengan asiklovir melalui intravena. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.